Halo teman-teman kos-kosan, gimana kabar kalian? Baik-baik saja kan? Ada dua hal misterius di chapter 239 Jujutsu Kaisen. Pertama adalah apa tujuan Takaba ke Hakodate dan bagaimana cara Kenjaku mengakhiri cooling game untuk membangkitkan Monster Tengen. Karena Jujutsu Kaisen minggu ini tidak libur dan spoilernya baru keluar Rabu besok. Kalau nutut, Abdikos akan berusaha untuk bahas keduanya. Dan ya, setelah lama berpikir, akhirnya Abdikos putuskan untuk membahas Hakodate, di mana Takaba akan menuju ke tempat ini tapi malah nyasar ke Sendai hingga dia bertemu Kenjaku. Takaba sebenarnya mencoba bertanya sopan pada Kenjaku tentang kemana arah untuk ke Hakodate, tapi Kenjaku malah menyerang Takaba karena Kenjaku tahu bahwa Takaba adalah player yang dibangkitkan kekuatannya, dimana menurut Kenjaku para player yang dibangkitkan kekuatannya ini tidak penting dan hanya sebagai pelengkap cooling game saja. Tentu saja Higuruma adalah pengecualian. Yap, jadi kemungkinan Takaba ini sama seperti Remi, Amai, Haba dan Hanyu yang sama sekali tidak penting bagi Kenjaku karena termasuk player yang dibangkitkan teknik kutukannya. Namun siapa sangka Takaba malah selamat dari instant kill Kenjaku yang akhirnya membuat Kenjaku shock sekaligus bingung. Yap, banyak yang fokus ke shocknya Kenjaku saat gagal membunuh Takaba, tapi Abdikos pribadi malah fokus ke Takaba yang berniat pergi ke Hakodate. Yap, Hakodate adalah pintu masuk menuju tanah suci Jujutsu, yaitu Hokkaido. Dari sini mungkin muncul pertanyaan dari benak teman-teman, kenapa Hokkaido disebut tanah suci dan ada apa di Hokkaido? Siapkan cemilan dan minumannya karena Abdikos akan membuat teori menarik mengenai tanah suci Jujutsu, yaitu Hokkaido. Tujuan Takaba akan menuju ke tempat ini dan apa hubungannya dengan karakter utama kita, yaitu Itadori Yuji. Yuk langsung aja kita check it bro. Pertama, Hokkaido adalah dunia Jujutsu yang berbeda. Dalam sejarah aslinya, Jepang itu sebenarnya hanya ada 3 pulau utama, yaitu Honshu, Shikoku, dan Kyushu, di mana Hokkaido adalah tanah yang benar-benar berbeda dengan Jepang. Orang-orang asli yang tinggal di tanah Hokkaido adalah suku Ainu, di mana suku Ainu lebih dekat ke suku Rusia bahkan sampai sekarang. Namun ya, pada abad ke-17 orang-orang dari 3 pulau utama Jepang mulai menginvasi Hokkaido hingga akhirnya membuat penduduk asli Hokkaido, yaitu suku Ainu, didiskriminasi bahkan menyingkir dari tanah air mereka untuk masuk ke wilayah Sakhalin Rusia. Terus apa hubungannya dengan Jujutsu Kaisen? Buat yang tidak tahu, ilmu sihir Jujutsu sebenarnya juga ada di luar Jepang, tapi jumlah mereka tidak banyak karena di Jepang sendiri ada Master Tengen sebagai penanam pondasi dunia Jujutsu sejak zaman Nara. Dan ya, seperti yang Abdikos katakan barusan, Tengen hanya bisa menanamkan pondasi dunia Jujutsu di pulau utama Jepang, yaitu Honshu, Shikoku, dan Kyushu. Sementara Hokkaido sejak awal memang bukan wilayah Jepang. Jadi ketika Tengen memasang pondasi Barir Jokai dan Barir Bokai yang kemungkinan dimulai saat era Heian, saat itu wilayah Hokkaido sama sekali tidak tersentuh Barir Tengen karena memang saat era Heian Hokkaido bukan bagian dari Jepang. Dan baru ketika abad ke-17 pulau Hokkaido mulai diinvasi Jepang, dunia sihir Jujutsu yang lebih dahulu terbentuk tetap tidak bisa mencapai tempat tersebut. Jadi pada akhirnya ilmu sihir Jujutsu yang ada di Hokkaido sangat berbeda dengan ilmu sihir Jujutsu yang ada di 3 pulau utama Jepang, karena memang sejak awal tidak ada pengaruh Tengen di tempat tersebut. Bahkan Abdikos yakin bukan hanya ilmu sihirnya yang berbeda, roh kutukan dari tanah suci Hokkaido juga berbeda dengan yang ada di 3 pulau utama Jepang. Kedua, markas Jujutsu Ainu di Hokkaido. Yap, buat yang ragu apakah suku Ainu di Hokkaido punya ilmu sihir Jujutsu padahal mereka tidak dipengaruhi Tengen sebagai penanam pondasi Jujutsu, jawabannya ada di Jujutsu Kaisen Movie 0, dimana setelah Geto mengumumkan perang terhadap dunia Jujutsu, yaitu dengan melepaskan Hyakyako. Saat itu Yaga menanggapi dengan sangat serius perang Geto tersebut, dimana Yaga menyuruh markas pusat Jujutsu untuk memanggil para alumni 3 klan utama, yaitu Gojo, Geto, dan Kamo, serta meminta bantuan pada Ainu Jujutsu Company. Yap, pernyataan Yaga di sini jelas sekali, yaitu Ainu Jujutsu Company, di mana Ainu adalah suku asli Hokkaido. Jadi Abdikos curiga kalau sebenarnya di Hokkaido juga ada markas pusat Jujutsu, bahkan juga ada sekolah Jujutsu. Buat yang tidak tahu alasan kenapa hanya ada 2 sekolah Jujutsu di Jepang, yaitu di wilayah Kyoto dan Tokyo.
adalah karena dua wilayah tersebut merupakan ibu kota, di mana Kyoto dulunya adalah ibu kota Jepang saat era keemasan Jujutsu alias era Heian, yaitu abad ke-7 sampai 11. Yap, nama Kyoto dulunya adalah Heian-kyo, sementara Tokyo adalah ibu kota Jepang sejak zaman Edo, yaitu abad ke-16 sampai 18, di mana nama Tokyo dulunya adalah Edo City. Yap, Abdikos curiga kalau dua sekolah ini sudah ada sejak zaman keemasan masing-masing. Sekolah Kyoto ada sejak era Heian, sedangkan sekolah Tokyo ada sejak zaman Edo. Nah, karena invasi Pulau Hokkaido baru berhasil di era Meiji alias awal abad ke-19, jadi tidak menutup kemungkinan kalau sebelum era Meiji, di mana Pulau Hokkaido yang awalnya bernama Ezo juga punya sekolah Jujutsu. Mungkin sekolah tersebut terletak di Sapporo sebagai ibu kota wilayah Hokkaido. Jadi ya, tujuan Takaba menuju ke Hakodate untuk lanjut ke markas pusat Jujutsu Ainu atau mungkin sekolah Jujutsu Ainu yang ada di Sapporo. Yap, kalau teori ini benar, maka Takaba bukanlah penyihir biasa. Kebodohan dia bukan karena dia tidak paham dunia Jujutsu, tapi karena dia berasal dari dunia Jujutsu yang berbeda, yaitu tanah suci Jujutsu Hokkaido. Ketiga, hubungan Itadori Yuji dan tanah suci Hokkaido. Karena orang-orang Ainu berbeda dengan orang-orang Jepang, jadi sejarah ataupun legenda mereka juga berbeda dengan orang-orang Jepang. Bisa jadi orang Ainu tidak paham dengan legenda Sukuna sebagai raja kutukan, Tamamonomai atau Kuchisake Onna sebagai kutukan khayalan, karena memang roh kutukan yang dihadapi orang Ainu di Hokkaido berbeda dengan roh kutukan dari legenda asli 3 pulau utama Jepang. Dan ya, ada satu legenda menarik di Hokkaido yang sangat terkenal, di mana legenda tersebut bernama Itadorimaru no Kyoku, atau sebut saja legenda Itadorimaru, di mana cerita legenda ini benar-benar terkenal di kalangan suku Ainu, bahkan setara dengan legenda Mahabharata di India. Dan ya, karena legenda ini ditulis dalam bahasa Ainu, jadi tidak banyak orang-orang Jepang yang paham dengan legenda Itadorimaru ini. Apalagi sejak dikuasai Jepang pada awal abad ke-19, orang-orang Ainu dipaksa berasimilasi dengan penjajah dari Jepang, sehingga budaya asli Ainu mulai hilang dan diganti budaya Jepang termasuk bahasanya. Dan ya, para arkeolog dunia berusaha menerjemahkan legenda Itadorimaru ini yang mulai punah bersamaan dengan orang Ainu yang mulai punah setelah tanah asli mereka dijajah Jepang. Singkatnya, Itadorimaru ini merujuk pada nama pedang yang dibawa karakter utama yang namanya masih misterius, di mana karakter utama tersebut mengikuti sayembara untuk menangkap berang-berang emas yang diadakan oleh seseorang yang juga misterius, di mana si karakter utama mempunyai 4 hewan buas sebagai kekuatan. Selain pedang Itadorimaru, 4 hewan buas tersebut adalah serigala, rubah, dan 2 ekor naga. Pada akhirnya, dengan kemampuan tersebut, sang tokoh utama berhasil menangkap berang-berang emas dan mendapat hadiah. Namun siapa sangka hal tersebut malah memicu iri hati dari suku lain yang juga menginginkan hadiah. Walhasil, perang suku pun terjadi di Hokkaido, di mana karakter utama menggunakan pedang Itadorimaru untuk berusaha menyelesaikan konflik. Yap, akhir dari legenda pedang Itadorimaru ini tidak ada alias endingnya ngegantung. Alasannya kemungkinan ada 2, karena endingnya sengaja dibuat menggantung oleh penulisnya, atau sejak diinvasi Jepang, ending legenda tersebut dimusnahkan oleh para penjajah Jepang, sehingga orang-orang Ainu sendiri tidak tahu akhir dari legenda tersebut. Yap, dari sini teman-teman pasti mulai bisa meraba-raba apa hubungan Itadori Yuji dengan legenda pedang Itadorimaru. Pertama, tokoh utama pemilik pedang Itadorimaru punya 4 hewan buas, yaitu serigala, rubah, dan 2 naga. Supaya lebih mudah, Abdikos sebut saja karakter ini dengan nama Itadorimaru. Yap, saat di pertarungan akhir melawan Mahito, Yuji pernah ditunjukkan sebagai sosok serigala yang memburu seekor kelinci bernama Mahito, di mana di awal episode Jujutsu Kaisen, saat Yuji belum menjadi wadah Sukuna, dia dikatakan mampu berlari 50 meter dalam 3 detik. Yap, kenapa angka ini sangat penting untuk dijelaskan detail oleh GG Akutami? Jawabannya karena angka ini ada hubungannya dengan kecepatan lari serigala, yaitu 60 km per jam. Kita tahu 60 km berarti 60.000 meter per 1 jam, alias 60 menit alias 3.600 detik. Yap, 60.000 meter dibagi 3.600 detik, hasilnya adalah 16,6 meter per detik. Jadi serigala bisa berlari sejauh 16,6 meter setiap 1 detik, atau 50 meter setiap 3 detik. Dan ya, itu adalah angka yang sama dengan kecepatan lari Yuji.
Hewan buas milik Itadorimaru berikutnya adalah rubah. Dalam legenda Jepang, rubah atau kitsune dikenal sebagai yokai alias makhluk halus yang mampu memanipulasi ingatan manusia, atau lebih tepatnya mereka membuat ingatan yang tidak pernah ada atau dalam dunia Naruto disebut genjutsu. Yap, selain Kenjaku yang punya genjutsu, kemungkinan Yuji juga punya, yaitu dia mampu membuka ingatan palsu pada Choso dan Aoi Todo, sehingga kedua orang tersebut akhirnya menganggap Yuji sebagai saudaranya. Yap, Choso pernah diberikan ingatan palsu bahwa dia pernah makan bersama dengan semua saudara dead paintingnya termasuk Yuji. Sementara Aoi Todo pernah mendapat ingatan palsu bahwa Yuji adalah saudara dalam semangat pria aneh. Yap, apakah ini kemampuan rubah milik Itadori Yuji? Dan terakhir, Itadorimaru punya dua naga. Yap, sampai sekarang belum ditunjukkan kemampuan Yuji yang berhubungan dengan naga, tapi di cover Key Animation pernah ditunjukkan sosok naga di belakang Yuji yang melawan wujud asli Sukuna. Yap, apakah kekuatan naga dari Itadorimaru pada akhirnya menyertai wujud Yuji dalam bentuk cakar seperti yang teman-teman lihat di akhir chapter 238? Kalau iya, maka ini benar-benar bikin merinding, di mana Yuji adalah sosok pahlawan tanpa nama dari cerita suku Ainu yang tidak diketahui endingnya. Selain itu, di poster Jujutsu Kaisen Holiday Giga pernah ditunjukkan Yuji yang sedang membawa pedang dengan penampilan rambut yang menyibak ke belakang. Yap, apakah pedang yang dibawa Yuji adalah pedang Itadorimaru, di mana rambut Yuji yang menyibak ke belakang mirip seperti penampilan Itadori Yuji yang telah mendapat cakar di akhir chapter 238. Dan ya, tidak terasa videonya sudah terlalu panjang, jadi Abdi Kos akan lanjutkan di lain waktu, dan semoga saja bisa diupload sebelum spoiler 240 dirilis. Video teori berikutnya ini juga sangat menarik, yaitu makna dari poster Holiday Giga, rahasia dari nama Itadori, dan juga alasan Gege Akutami akan membuat Yuji sebagai pahlawan tanpa nama pemegang pedang Itadorimaru dari legenda orang-orang Ainu. Jangan lupa subscribe channel Takos dan jangan lupa share video ini. Abdi Kos salam Mi.